Syederalun insiden pembakaran mobil yang menimpa Muhammad Nazir atau Minazir di Gampung Senebok Buluh, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur memunculkan dugaan kuat adanya motif politis. Korban mengaku sempat menerima ancaman sebelum kejadian naas tersebut. Nazir meyakini mobilnya sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Menurutnya sebelum insiden terjadi, dia sudah memastikan tidak ada barang-barang yang berpotensi memicu kebakaran di dalam mobil. Nazir menceritakan insiden terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu ia sedang berada di ruang tamu rumahnya ketika mendengar suara aneh seperti benda terbakar. Ketika keluar rumah, ia melihat mobilnya terbakar di bagian depan. Ia pun meminta bantuan tetangga untuk menarik mobil keluar agar api tidak merambat ke rumahnya. Nazir berharap kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat menyampaikan pihaknya sudah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan bantuan tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan hal-hal mencurigakan ke polsek terdekat guna mencegah tindak kriminal lainnya. Polisi berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secepatnya demi menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tidak, benda-benda yang bisa mengarah ke api, korek ataupun apapun itu tidak ada sama sekali di dalam mobil. Yang ada di dalam mobil hanya stiker, spanduk, kartu nama pasangan sah dalam Bupati nomor 1 di Aceh Timur, dan baliho. Oke. Cuma hanya itu yang ada di dalam mobil. Berarti Dan filmnya satu lagi SMK mobil yang saya tidak teringat untuk saya ambil masuk. Saya di awalnya pulang habis kampanye bersama dengan tim Sah Sulaiman Abdul Hamid. Sampai ke kampung saya pukul 2. Saya duduk singgah di warung depan rumah. Dalam 1 jam saya masuk ke rumah. Mobil dari awal saya pulang saya sudah parkir di bersebelahan dengan rumah. Saya coba istirahat, saya tidak bisa tidur. Lalu saya duduk di ruang tamu, saya main handphone sama merokok. Tiba-tiba lama sedikit, tiba-tiba saya mendengar bunyi truk bunyi gitu. Saya keluar, lalu saya lihat ada cahaya-cahaya api gitu. Jadi saya keluar habis, saya noleh ke bawah mobil, saya lihat tumpukan api sudah masuk depan mobil. Kap depan mobil itu sudah dipenuhi dengan api semua. Jadi habis itu saya keluar, saya teriak-teriak, saya ambil air di bak, saya coba siramin, tapi apinya semakin membesar. Lalu ada masyarakat jiran samping rumah mengatakan tarik aja mobilnya ke belakang. Jadi kami bersama dengan kawan-kawan, dengan warga di sini, kami coba tarik melalui tangan lewat belakang mobil, tarik ke arah jalan. Oke. Bang, sebelumnya ini apakah sebelum kejadian misalnya Hamin 3 atau seminggu sebelumnya ini ada kejanggalan atau ada ancaman-ancaman nggak misalnya? Sebelum peristiwa ini terjadi, saya ada beberapa kali mendapat ancaman karena feeling saya ini berkaitan dengan politik. Karena kebetulan saya hari ini beserta dengan kawan-kawan dan anak syuhada yang lain yang ikut dengan saya mendukung Haji Sulaiman Tole untuk Bupati di Aceh Timur. Jadi sebelum terjadinya peristiwa ini, saya yakin 100% ini ada kaitan dengan politik yang sedang berjalan di Aceh Timur. Gitu. Tadi udah diperiksa sama tim Lab 4 ya. Ini apa harapannya, Pak? Harapannya kepada pihak penegak hukum yang kita yakini akan membuat yang terbaik untuk saya pribadi dan begitu juga untuk masyarakat yang lain, supaya intimidasi ataupun berupa ancaman-ancaman apapun, bahkan sampai ke tindakan yang mengancam mengancam keluarga saya, mengancam anak istri saya, bahkan nyawa saya sendiri, tidak terulangi pada orang-orang lain. Itu harapan pihak
Kapolda Aceh, pihak Kapolres Aceh Timur, pihak Kapolsek Darul Aman, Kecamatan Darul Aman, dan begitu juga pihak penegak hukum. Tolong perhatikan kami, warga kecil. Jangan diintimidasi seperti ini. Jangan dibuat sehingga kami gelisah. Sampai hari ini istri anak saya trauma dalam hal kejadian tersebut. Kalau saya ceritakan mungkin saya tidak bisa menceritakan panjang, akan terasa sedih apa yang saya alami. Tolong asut tuntas permasalahan ini. Tolong siapapun yang terlibat dalam penganiayaan saya, dalam mencoba untuk membunuh warga saya, ini pembunuhan berencana ini. Pembunuhan berencana, mobil saya dengan rumah saya dekat dan atap pun rendah. Kalau saya sempat tertidur malam kejadian itu, mungkin satu keluarga, kami berempat, ada anak 2, istri dan saya berempat akan menjadi mayat hari ini. Sekian harapan kami, harapan saya. Baik Pak, bisa dijelaskan terkait pemeriksaan apa aja yang diperiksa hari ini Pak? Jadi hari ini kita telah melaksanakan koordinasi dengan tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Alhamdulillah hari ini sudah tiba di lokasi kejadian. Jadi hari ini agendanya adalah kita melaksanakan olah TKP bersama dengan tim laboratorium forensik dari Polda Sumatera Utara. Hari ini kita melakukan pengecekan, melakukan pemeriksaan dan olah TKP di tempat kejadian perkara di rumah korban, di mana terjadinya peristiwa kebakaran satu unit mobil milik warga ini. Dari pemeriksaan ini yang dicek apa aja nih Pak? Nah, jadi untuk pemeriksaan olah TKP ini seperti biasa kita melakukan pemeriksaan di dalam TKP, kemudian di sekitaran TKP. Kebetulan ini kejadian peristiwa ini di rumah seorang warga, maka sekitaran rumah warga ini kita ambil juga setiap barang bukti yang terdapat dalam TKP ini semua kita ambil, kemudian melalui dengan sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan. Nanti kemungkinan akan dibawa oleh tim laboratorium forensik ke Lab 4 Polda Sumatera Utara untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa kebakaran atau merupakan suatu tindak pidana dibakar. Mengenai hasil identifikasi itu biasanya berapa bulan akan keluar nih Pak? Jadi untuk pemeriksaan tergantung dari hasil barang bukti yang kita dapat. Semakin banyak bukti-bukti yang kita dapat di tempat kejadian perkara, tentunya akan lebih memudahkan kita untuk menentukan bahwa peristiwa ini merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian untuk jangka waktunya kami bisa belum memastikan. Yang pasti seluruh barang bukti yang kita dapat di tempat kejadian perkara hari ini itu akan dibawa ke Lab 4 Polda Sumatera Utara untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Ya, harapan kita tentunya bisa lebih cepat, lebih baik untuk bisa menentukan dan menentukan langkah kita ke depan. Himbauan untuk warga. Yang sementara selama pemeriksaan dan penyelidikan yang kita lakukan dari Polres Aceh Timur, kami mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat khususnya di desa ini untuk tetap tenang dan memberikan informasi kepada kita Polres Aceh Timur setiap ada perkembangan informasi yang penting untuk diberitahukan kepada kami sehingga dapat membantu proses penyelidikan kami menentukan apakah ini peristiwa pidana atau bukan, dan apabila ini peristiwa pidana dapat kita tentukan dan kita temukan siapa pelaku tindak pidana. Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.